Jadi sebenarnya kita bagusnya bagus mana gitu ya untuk pemberian si sugar glider ya. Kalau jangkrik kasih, ulat Hongkong kasih, Jerman kasih ya. Waktunya mengenal dunia hewan bersama Lutifer Sharing. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ingat, subscribe. Halo semuanya, untuk teman-teman sugar glider dimanapun kalian berada, hari ini gue pengen ngasih tahu ke kalian tentang makanan buat sugar glider ya teman-teman ya, buat selingannya lagi nih. Nah, untuk kali ini yaitu berupa serangga, yaitu ulat, yaitu ada ulat Jerman dan juga ulat Hongkong dan juga ada jangkrik ya teman-teman ya. Jadi gue akan kasih tahu ke kalian yang mana yang lebih baik ya teman-teman ya. Bagus ulat Hongkong atau Jerman ataupun jangkrik ya, bagus mana buat si sugar glider nih. Ya teman-teman, untuk kalian yang belum tahu bahwa si sugar glider ini pemakannya itu pemakan serangga ya teman-teman ya, salah satunya di alam liarnya. Dan juga maka kalau kita di pelihara juga kita harus menyesuaikan juga gitu kan, memberikan si sugar glider itu dengan serangga, yaitu ada ulat Hongkong, ulat Jerman, ada jangkrik ya teman-teman ya, sebagai bentuk untuk kebutuhan protein yang dibutuhkan si sugar glider. Karena sugar glider juga membutuhkan si protein ya teman-teman, asupan protein agar si sugar glider itu tetap sehat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk pemberian makan si ulatnya ini, serangganya ini kepada sugar glider itu bisa setiap hari sebenarnya, yaitu dengan porsi sebanyak 2-3 aja per ekor SG ya. Nah, namun ya teman-teman ya, untuk sebenarnya dari masing-masing serangga ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Yang dimana yang pertama ada ulat Jerman, yang dimana ini ukurannya lebih besar daripada si ulat Hongkong ya teman-teman ya. Ukurannya 5-10 kali dari ulat Hongkong. Nah, jadi ya satu bakal lebih kenyang, cepet kenyang ya kalau misalnya kita kasih ulat Jerman pada sugar glider ya teman-teman ya. Dan juga si ulat Jerman ini sendiri memiliki kandungan protein yang cukup tinggi juga, sebanyak 58% ya teman-teman ya, berdasarkan artikel yang sempat gue baca ya teman-teman ya. Dan juga si ulat Jerman ini juga apa ya teman-teman ya, dia kandungannya itu tidak bikin panas si sugar glider ya teman-teman ya. Namun si ulat Jerman ini terkenal akan si agresifnya ya teman-teman ya, sehingga membuat si sugar glider itu terangsang untuk melakukan berburu si ulat Jerman tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu ada ulat Hongkong, yaitu ulat yang lebih kecil lagi ya teman-teman ya. Dan ini bisa diberikan kepada sugar glider sebanyak 2-3 ekor per hari ya. Namun itu disesuaikan kembali dengan si sugar glider yang kita miliki ya teman-teman ya. Misalnya si Joy kita kasih 2-3 ekor. Namun jika udah dewasa kita bisa sesuaikan ya sebanyak 5-6 ekor ya teman-teman ya, kalau untuk yang dewasa. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan dari sugar glider kita ya. Dan juga ya teman-teman ya, untuk pemberian pakannya ini sendiri, untuk ulat Hongkong ini cenderung ke panas ya teman-teman ya, membuat si perutnya itu terasa lebih panas kalau dimakan sama sugar glider ya teman-teman ya. Dan juga ulat Hongkong ini
membantu melancarkan ASI pada induk sugar glider ya teman-teman yang sedang menyusui. Jadi membuat si sugar glider yang masih anakan yang di dalam pouchnya yang menyusu juga itu dapat asupan protein dari si sugar glider tersebut ya, dari induknya yang makan ulat Jerman tersebut ataupun ulat Hongkong. Itu bagus banget ya teman-teman ya. Dan juga ya teman-teman ya, yang selanjutnya itu ada jangkrik ya. Jangkrik ini sendiri kandungannya juga cukup tinggi, yaitu sekitar 60% untuk kandungan proteinnya. Dan juga ini di dalam jangkrik ini sendiri terdapat kandungan omega 3-nya, dan juga ada vitaminnya, ada nutrisinya, dan ini cukup lengkap sekali kepada sugar glider ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya kita bagus mana gitu ya untuk pemberian si sugar glider ya. Kalau gue pribadi ya teman-teman ya, gue selalu kasih ya jangkrik kasih, ulat Hongkong kasih, Jerman kasih. Ya kita selingan aja gitu kan, karena serangga ini buat selingan mereka, jangan jadi makanan pokok mereka. Jadi misalnya nih, kalau gue, ini pengalaman gue sendiri ya, itu sehari ini misalnya ulat Jerman, besok ulat Hongkong, besoknya lagi jangkrik, ya gitu aja terus gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman ya, karena jika terlalu banyak membuat si sugar glider itu terlalu obesitas ya teman-teman ya. Yang pertama itu dampak negatifnya dari pemberian serangga kepada sugar glider yang terlalu berlebihan, itu bisa buat obesitas, membuat mata katarak, dan juga bisa membuat over birahi kepada hewan tersebut ya teman-teman ya. Yang ketiga dan yang keempat itu menurut pengalaman sendiri ya teman-teman ya, yang udah gua lakuin, sempat ada yang gua kasih terlalu berlebihan, itu membuat si pipinya itu, si rahang mulutnya itu menjadi lebih besar ya teman-teman ya, alias bengkak. Nah, jadi kalau udah bengkak kayak gitu ya mau nggak mau harus di stop dulu pemberiannya selama 2-3 hari ya teman-teman ya. Nanti dia akan kempes sendirinya. Itu sih pengalamannya. Namun kalau ini teman-teman ya, perbedaannya kalau ulat Jerman tuh yang pertama kepalanya lebih keras ya teman-teman ya. Kepalanya lebih keras, dan juga dia kalau gigit juga lumayan sakit ya teman-teman ya. Jadi solusinya bisa kita potong dulu gitu ya si kepalanya, atau dimatiin dulu gitu ya. Ya ataupun mau hidup-hidup juga nggak apa-apa, agar si sugar glider itu tidak terasa seperti hewan, bener-bener hewan peliharaan gitu ya. Jadi ada unsur liarnya juga ada gitu ya teman-teman ya. Nah, namun kalau ada kelebihan dan kekurangannya juga nih teman-teman dari ulat Jerman dan juga ulat Hongkong ya teman-teman ya. Yaitu kalau ulat Jerman itu, kalau menurut gue malah kulitnya lebih lembut ya teman-teman ya. Jadi si kulit ini sendiri bisa langsung dimakan gitu ya tanpa susah payah. Namun kalau ulat Hongkong itu sedikit agak keras ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ini teman-teman, ulat Hongkong dan ulat Jerman ini sendiri merupakan larva dari kumbang ya teman-teman ya. Nah, kumbang yang udah menetas itu jadinya ini ulat Hongkong, ulat Jerman. Cuman beda kumbang ya mereka ini ya. Nah, dan lebih bagusnya lagi ya teman-teman ya, untuk pemberian makannya kepada ulat Hongkong, ulat Jerman ataupun jangkrik, sebaiknya si serangga ini harus dikasih makan dulu ya teman-teman ya, selama 8 jam sebelum dikasih kepada sugar glider.
Karena agar si sugar glider tersebut tetap dapat asupan protein yang lainnya, kalsiumnya, nutrisinya gitu ya teman-teman ya. Nah, makannya itu bisa kalian berikan berupa sayuran di dalam ulat ataupun jangkrik tersebut ya teman-teman ya. Misalnya nih pagi kita kasih makan dulu ya si serangganya gitu ya. Misalnya pakai sayur gitu ya, sayur toge ataupun kol ataupun ya rumput-rumput biasa juga masih mau gitu ya. Kayak ataupun daun kelor gitu ya. Mereka masih mau. Jadi si sugar glider itu akan tetap maksimal gitu kan mendapatkan protein, kalsium, nutrisinya ya teman-teman ya. Nah, dan ingat juga ya teman-teman ya, bahwa ini bukan buat makanan pokoknya, tapi buat selingan aja ya, agar sugar glider itu tidak merasa bosan. Nah, kalau kalian mau ngasihnya 2 hari sekali, 3 hari sekali nggak masalah ya teman-teman ya. Itu cara kalian, tapi kalau cara gue sendiri itu setiap hari pun gue kasih ya teman-teman ya. Nah, ya kita harus sesuaikan gitu jumlahnya. Kayak tadi kan harus 2-3 ekor aja per sugar glider. Oke teman-teman, itu aja yang bisa gue share ke kalian untuk makanan selingan yang lainnya nih ya teman-teman ya. Selain buah-buahan yang sempat kemarin gue review ke kalian, nah kali ini gue review yang serangga-serangganya. Nah, buat kalian yang ada saran untuk next video bisa langsung komen di kolom komentar sekarang juga ya teman-teman ya. Dan see you next video. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do